penyebab akun kita itu sempat rame tapi tiba-tiba drop, tiba-tiba down. Nah teman-teman, saya akan berbagi pengalaman dari apa yang pernah terjadi di akun saya. Oke ya, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk teman-teman semua yang baru menikmati channel saya ini, yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa dukungannya agar saya semakin bersemangat memberikan info-info terbaik untuk teman-teman semua ya. Dari pengalaman saya ya, tinggalkan jejaknya berupa subscribe, like, dan boleh kita diskusi, berkomentar di bawah video ini teman-teman. Kita bisa saling diskusi, tanya jawab. Nanti kalau ada waktu pasti saya jawab teman-teman ya. Pastinya di sini adalah bukan mengada-ada, tapi dari pengalaman saya sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami masalah akunnya itu sepi padahal pernah rame, itu saya juga pernah mengalami teman-teman ya. Jadi memang konten ini tidak bisa asal, karena pertama kita pasti kontennya ngasal teman-teman ya, itu ya. Jadi belum tersusun rapi, makanya kita posting ngasal. Kadang-kadang postingnya itu suka pakai sound yang sedang trending, kadang-kadang re-upload, coba-coba itu ya, campur aduk. Itu memang kadang punya potensi bisa viral teman-teman, karena ada keunikan gitu ya. Kalau menggunakan sound itu bisa punya potensi viral juga, menggunakan video re-upload itu juga punya potensi viral juga. Tapi kalau kita konten yang asal, itu nanti tidak bisa berkelanjutan teman-teman, karena belum tersusun rapi di akun kita. Cara kontennya itu masih nggak rapi gitu loh, belum ada temanya, konsepnya belum ada. Contohnya seperti ini, kita mau membuat konten itu dalam bentuk tema apa, misalkan tema seputar menggunakan sound yang viral, yang durasi di bawah 10 detik diekstrak gitu ya, atau sound-sound yang viral menggunakan galeri. Tapi semua itu ada resikonya teman-teman, bisa terkena klaim hak cipta. Nah kita nggak tahu cara membuat postingan secara teratur, konsisten. Nah itu yang akan membuat akun kita dalam jangka panjang itu bisa viral berkelanjutan kalau kita itu rapi, tersusun rapi cara kontennya. Terus ditambahin dengan variasi caption yang menarik. Jadi faktor pendukungnya banyak teman-teman. Temanya misalkan menggunakan sound yang joget, tapi juga harus punya alur perjalanan, seperti kita membuat narasi gitu loh. Jadi captionnya menarik gitu ya, terus karakter orangnya seperti apa, unik, lucu gitu ya. Kita lakukan terus teman-teman, kita buat keunikan di postingan kita, dan itu konsisten, disiplin, kita lakukan terus teman-teman. Kalau begitu nanti ada respon dari audiens yang alami datang, dia menyukai konten kita, lama-lama viral teman-teman ya. Lama-lama bisa viral, itu terbukti di lapangan teman-teman ya. Jadi membuat akun bertahan viral itu sebenarnya sederhana, sepele, tapi juga tidak bisa disepelekan teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Jadi kalau kita membuat konten yang asal itu bisa viral, tapi hanya viralnya kayak viral hoki gitu ya. Biasanya belum terbentuk temanya, belum tersusun rapi, eksistensinya masih rendah. Apa itu eksistensi? Eksistensi adalah beberapa postingan, jumlah postingan yang sudah kita posting, dan engagement yang di postingan gitu belum tersusun, belum terbentuk yang besar teman-teman. Contohnya seperti itu ya, masih rendah gitu ya. Jadi tidak tidak bisa stabil nanti, karena view-nya masih belum bisa konsisten teman-teman, karena pengikutnya juga belum banyak. Jadi kita baru memposting beberapa biji sudah viral gitu ya, nanti punya potensi bisa drop teman-teman, nggak rame juga gitu ya. Itu kalau kita kontennya tidak tersusun rapi, asal-asalan. Nah yang kedua, biasanya juga re-upload gitu teman-teman ya, seperti itu. Jadi usahakan harus punya tema agar konten kita itu nanti berkelanjutan, ada penggemarnya, bener-bener menyukai konten kita gitu teman-teman. Dan harus mau evaluasi konten teman-teman ya. Biar apa? Ya biar untuk mempertahankan view-nya teman-teman. Karena kalau kita kontennya tidak mempertahankan view, memperhatikan kinerja ensik, nanti audiennya itu tidak akan menyukai konten kita teman-teman. Biasanya seperti itu, lama-lama akan pergi gitu loh. Jadi dia tidak menyukai lagi, kok ini beda temanya gitu ya, atau mungkin sudah nggak menarik lagi, tidak relevan juga bisa teman-teman. Intinya
konten kita itu sudah nggak relevan lagi, juga bisa sama sistem udah terdeteksi sebagai konten yang tidak relevan karena mungkin pelanggaran, ada pelanggaran di dalamnya juga bisa. Terus judul captionnya itu kita ngasal, tidak memperhatikan. Kita harus mau terus evaluasi, mempelajari yang relevan itu seperti apa. Jangan sampai melanggar istilahnya teman-teman. Pokoknya jangan sampai melanggar kebijakan Facebook. Jadi tidak sepele gitu ya memposting hanya asal bikin caption. Semua ada aturannya teman-teman. Ada beberapa kalimat yang dilarang gitu ya. Itu juga tidak boleh asal-asalan teman-teman. Ada kata-kata sensitif juga harus dihindari gitu ya. Jadi penting kita tentukan tema kita apa. Harus kita rapikan teman-teman konten kita ya. Akun kita harus rapi, punya tujuan. Kita kontennya itu konten seputar apa sih gitu ya. Kombinasikan dengan apa ya, dengan kejadian-kejadian yang mungkin sedang trending gitu ya. Kombinasikan yang ada di beranda. Saya biasanya memperhatikan itu teman-teman yang lewat di beranda, saya kombinasikan untuk bahan topik. Jadi untuk topik yang trending itu biasanya dikombinasikan akan bisa meningkatkan view teman-teman. Kalau kita kontennya monoton, ya monoton, tidak ada melakukan pengembangan, tidak ada melakukan cara membuat lebih menarik dan unik, hanya itu melulu yang dibahas, misalkan edukasi yang dibahas itu melulu, kemungkinan juga bisa membuat audiens itu bosan juga teman-teman gitu ya. Semua tidak ada yang simple, semua butuh evaluasi, butuh ide yang kreatif. Kita konten kreator yang kreatif teman-teman, terletak pada konten kita harus benar-benar membuat konten yang punya nilai gitu ya, bukan karena kita kontennya ngasal, bukan begitu teman-teman. Kelihatannya mungkin konten yang kelihatan cuman joget berapa detik gitu ya, itu dikira nggak menarik, padahal sebenarnya sistem itu membaca menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang kepo menonton. Nah, kok faktanya sistem itu banyak orang menonton sampai terulang-ulang karena durasi di bawah 10 detik gitu ya. Captionnya unik, gayanya jogetnya juga unik, kadang cuman aneh kok melongo, jadi orang itu bengong kok kayak gini aja di konten itu. Jadi orang itu bengong, berdiam diri waktu menonton videonya, sehingga jadi punya potensi semakin meningkat view-nya teman-teman, diulang-ulang gitu tayangannya gitu ya, seperti itu. Jadi semua itu ada strateginya, tidak sederhana ya. Pokoknya selalu evaluasi, kontennya tidak bisa ngasal teman-teman. Pokoknya yang konten sudah lama bisa punya potensi, yang pernah viral itu drop, tiba-tiba pengikutnya padahal sudah ratusan ribu, tiba-tiba cuman nggak nyampe 1000, kan sangat menyakitkan ya. Biasanya karena memang konten kita teman-teman, jadi kita harus mengikuti yang sedang trending. Konsepnya kita kombinasikan yang sedang trending teman-teman gitu ya. Harus benar-benar kreatif gitu ya. Pilih konsep tema yang sedang pasarannya sedang benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Kira-kira apa yang sekiranya itu masih bertahan, kira-kira pemula itu butuh terus apa ya, contohnya seperti tema yang saya terapkan di sini teman-teman. Makanya konten saya juga rame gitu ya. Jadi saya juga mengikuti yang sedang trending, sedang populer, makanya hanya ngomong gini aja udah menjadi konten, udah berbagi ilmu dan pengalaman saya teman-teman. Oke gitu ya, semoga bermanfaat. Tetap selalu evaluasi, melakukan yang terbaik. Intinya konten yang FYP dan viral itu butuh disiplin, konsisten, berkarakter, punya tema, tidak sepele teman-teman ya. Jadi memang harus konsisten, itu tidak mudah, tapi bisa kita perjuangkan teman-teman ya. Intinya bisa kita evaluasi dan kita pelajari, semua punya potensi yang sama, tidak ada apa ya sepele gitu ya, ada prosesnya, tidak instan gitu teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat. Salam dari Arya Ojol, semangat selalu.